Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Lampu hijau. Maksud Om gimana Om? Tanya gugup Alice. Lakukanlah. Om sangat ingin Alice. Bisik Kenan di telinga Alice. Niat hati ingin menggoda, tetapi malah aku yang tergoda. Junior tidurlah kembali, batin Kenan. Apa maksud Om? Alice harus melakukan tugas sebagai istri dan malam pertama, Om. Tanya polos Alice, sungguh ia sangatlah takut. Detak jantungnya terasa begitu cepat. Apa Alice bersedia? Om tidak akan memaksa Alice, ucap Kenan. Sungguh juniornya sudah bergeras, bahkan Alice dapat merasakannya. Alice? Jawab Alice, tapi dipotong oleh Kenan. Sudahlah, jangan dipaksa Alice. Kenan menurunkan Alice, lalu ia masuk ke dalam kamar mandi untuk bermain solo. Apa aku melukai hati Om Kenan? Aku belum bisa menerima pernikahan ini, batin Alice. Setelah 5 menit Kenan berada di dalam kamar mandi, kini ia keluar dengan raut wajah masam. Alice menghampiri Kenan yang berada di sofa. Sejak tadi ia berpikir bahwa ia memang harus melakukannya untuk Kenan, karena suami berhak atas istrinya. Bahkan Alice melihat video cara melakukannya. Om, panggil Alice yang duduk di samping Kenan. Alice, Om ingin tidur sebentar. Kalau sudah malam, bangunkan ya. Sahut Kenan yang melangkah menuju tempat tidur dan meninggalkan Alice begitu saja. Om Kenan berubah, pasti karena aku menolaknya. Bagaimana ini? Om Kenan marah, batin Alice. Alice melihat Kenan sudah tertidur pulas. Ia bermain ponsel miliknya. Ia melihat Bastian mengunggah fotonya dan Kisha yang sedang berada di pantai hanya mengenakan bikini. Dasar, tidak tahu malu. Awas saja, akan aku balas kalian. Seru Alice sambil berpikir, mungkin dengan hamil, maka ia akan selalu diperhatikan oleh Kenan. Disitulah ia bisa balas dendam, pikirnya. Alice mulai berpikir, kalau ia hamil, pasti ialah yang selalu diutamakan oleh Kenan. Sehingga dia melihat tutorial cara melayani suami dengan baik, agar Kenan senang padanya. Gadis itu melihat bahwa suami akan senang kalau istrinya memakai di hadapan suami, dan Alice memesan baju tersebut di online shop. Maafkan Alice, Om. Bukan maksud Alice ingin menyakiti hati Om. Tetapi rasa sakit hati ini masih sangat dalam. Jika aku hamil, pasti Bastian akan mengira aku sudah melupakannya, batin Alice. Tak terasa, waktu sudah semakin sore. Baju yang dipesan Alice telah sampai. Ia juga memesan obat barang untuk Kenan yang dibacanya tadi. Lalu ia mencampur obatnya ke dalam minuman Kenan. Alice mandi. Setelah selesai, ia mengenakan baju tersebut, lalu bercermin. Mengapa aku jadi malu sendiri melihat baju ini begitu tipis? Tapi ya sudahlah, ini demi rencanaku, ucap Alice yang menutupi tubuhnya menggunakan handuk kimono. Gadis itu keluar, dan terlihat Kenan sudah bangun. Kemudian Alice memberi Kenan minuman yang sudah dicampur obat perang tadi. Om, minum ini. Alice memberi minum tersebut kepada Kenan dan langsung meminumnya. Tapi sesudah habis ia merasa airnya berbeda. Kenapa sepertinya air ini aneh sekali ya? Kenan melihat-lihat gelas tersebut, namun tidak ada yang mencurigakan. Perasaan Om aja kali, karena baru bangun tidur Om, sahut Alice agar Kenan tidak curiga. Kenan masuk ke dalam kamar mandi dan merasa tubuhnya sangatlah panas dan begitu bergairah. Kok
Aku seperti meminum obat perang ya. Tapi tidak mungkin, Alice dia masih sangat polos, batin Kenan. Kenan merasa gelisah, ia sudah selesai mandi. Namun masih sangatlah gerah, hingga ia berpikir di dalam kamar ada AC, mungkin bisa menenangkannya. Namun saat ia keluar, matanya melihat Alice menggunakan baju yang sangat tipis dan seksi. Kenan mengucek-ngucek matanya dan mengira karena pengaruh gairahnya, dan ia berlari pergi menuju lemari mencari baju. Namun belum ia memakai baju, Alice datang menghampirinya. "Alice!" teriak Kenan sambil berlari masuk kembali ke dalam kamar mandi dengan sangat terburu-buru. Setelah Kenan masuk ke dalam kamar mandi dan Alice merasa sangat aneh. Ada apa dengan Kenan? Mengapa terlihat sangat lain? Ada apa dengan Om Kenan? Mengapa dia berlari melihatku? Emang aku seperti hantu apa? Tanya Alice melihat dirinya di cermin. Alice terlihat sangatlah cantik dan seksi saat ini. Setelah Alice lelah menunggu Kenan yang tak kunjung keluar, ia berganti baju karena saat ini mengantuk. Setelah Alice selesai berganti baju, Keris itu masih belum melihat adanya Kenan, sehingga dia kesal. "Kenapa lama sekali sih Om? Ngapain aja sih Om di dalam? Udah hampir 1 jam ini." Alice melihat jam dan sangat khawatir akan keadaan Kenan. Di dalam kamar mandi, Kenan sedang mengguyur tubuhnya menggunakan air, agar obat perang yang ia minum tadi menghilang. Sial, siapa yang mencampur minumanku dengan obat sialan itu? Tidak mungkin Alice, pasti dia tidak tahu tentang ini. Kenan telah berhasil menghilangkan hasratnya. Kenan sudah 1 jam berada di dalam kamar mandi, dan kini ia keluar. Matanya melihat Alice tertidur menggunakan piyama saat ini. Sudah pasti tadi aku salah lihat. Ini saja Alice pakai piyama. Mengapa tadi aku lihat dia mengenakan baju yang sangat tipis ya? Kenan bergegas memakai baju, lalu ia duduk di sofa. Dan pria itu tidak habis pikir mengapa ia sangat aneh hari ini. Kenan memeriksa laporan pekerjaan kantornya, karena ia saat ini sangat sibuk dan waktu semakin larut. Kenan tertidur di sofa sambil memeriksa laporan kerjanya. Pagi hari ini, Alice sangat cepat bangun. Tidak seperti biasanya. Ia melihat Kenan yang tertidur di sofa dan memberikan sang suami selimut. Apa Om Kenan masih marah nggak ya sama aku? Kenapa dia tidur di sofa sih? Mau bangunin tapi takut, batin Alice. Alice bergegas mandi. Setelah ia selesai mandi, Kenan sudah tidak ada lagi. Hah? Di mana Om Kenan? Mengapa dia sudah tidak ada lagi? Alice bergegas memakai baju. Ia ingin mencari Kenan. Kenan yang baru bangun mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Ia takut kejadian semalam terulang kembali hingga dia bergegas pergi. Alice ingin mencari Kenan, namun ponselnya berdering. "Halo, Ayah, ada apa?" "Halo sayang, apa kabar?" "Baik, Ayah. Apa Ayah merindukan Alice?" "Iya sayang. Ayah lebih senang kalian kembali membawa kabar bahagia ya." "Hah? Kabar bahagia? Maksudnya apa Ayah?" Alice tidak mengerti yang dimaksudkan oleh ayahnya. "Ayah ingin sepulangnya kalian dari bulan madu, Ayah ingin mendengar kabar kehamilanmu." Alice yang mendengarnya sangatlah terkejut. "Kami tidak berbulan madu, Ayah." "Apa? Tapi Kenan mengatakan kalian pergi untuk berbulan madu." "Tidak Ayah, Om Ken kesini untuk bertemu rekan bisnisnya." "Kurang ajar, dia menipu Ayah." "Hah? Sudah dulu ya Ayah. Alice lapar, ingin sarapan."
Alice menutup teleponnya. Alice sedang berpikir mengapa Kenan mengatakan bahwa mereka akan berbulan madu. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Om Kenan? Batin Alice. Kenan yang berada di pantai duduk di pondok, menenangkan pikirannya sejenak. Dan tiba-tiba ada yang menghampirinya. Kenan? Ucap wanita yang menghampirinya. Kenan menoleh. Ia melihat seorang wanita menghampirinya. Hah, Saras, mengapa kau ada di sini? Tanya Kenan sangat terkejut melihat Saras ada di kota B. Aku sangat merindukanmu sayangku. Jawab Saras yang mulai mendekati Kenan. Lalu ia mencium Kenan. Kenan mendorong tubuh Saras. Ia tidak menyukai wanita seperti Saras tersebut, yang terlalu murahan kepada laki-laki. Kenapa menolakku sayang? Aku menginginkan dirimu. Ayo kita ke kamar hotelku. Lagi-lagi Saras mendekati Kenan. Kali ini ia duduk di pangkuan pria itu. Saras, tolong menjauh dariku, ucap Kenan yang berusaha mendorong tubuh Saras. Namun Saras malah menguatkan pegangannya di leher Kenan. Aku tidak mau sayang. Ayolah bermain sebentar denganku, ucap Saras yang mencium Kenan, membuat Kenan terang. Satu desahan lolos dari bibir Kenan, dan Saras yang mendengarnya sangatlah bersemangat. Hentikan Saras, baiklah, ayo kita pergi ke kamarmu, ucap Kenan dan Saras yang mendengarkan sangatlah bahagia. Mereka mulai berjalan, dan Kenan berjalan mengikuti Saras. Sesampainya mereka di kamar hotel milik Saras, wanita itu memberi segelas air untuk Kenan. Sayang, minumlah air ini. Saras memberi segelas air yang sudah dicampur obat perang dengan dosis sangat tinggi. Terima kasih. Kenan langsung menghabiskan minumannya. Namun setelah beberapa menit berlalu, ia merasa sangat aneh. Sayang, aku sangat menginginkanmu sejak dulu. Mengapa kau tidak mau menyentuhku sayang? Tanya Saras yang duduk di pangkuan Kenan dan melingkarkan tangannya di leher pria itu. Jangan seperti ini, Saras. Sudah kukatakan dari dulu bukan? Aku bukan pria murahan yang suka celup sana-sini, jawab Kenan yang mencoba menjauh dari Saras. Namun Kenan menikmati setiap sentuhan dari Saras. Ia tahu Saras telah memberinya obat perang dengan dosis tinggi, dan ia tidak tahan lagi. Namun di sela-sela kegiatan mereka, Kenan sadar secepat kilat. Ia beranjak, lalu meninggalkan wanita itu dengan keadaan yang bulat. Kenan, sial, mau kemana kau Kenan? Teriak Saras sambil membanting semua barang yang ada di kamarnya. Saras begitu kesal karena Kenan sedari dulu tidak mau menyentuhnya, walau ia pada sekali menggoda Kenan. Kenan yang berlari menuju kamar miliknya, ia pikir dengan berendam bisa membuatnya sadar kembali. Namun setelah ia membuka pintu, dia melihat Alice sedang bermain ponsel. Alice yang mengenakan baju pendek yang hanya sepaha, membuat lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas, membuat Kenan tambah Om, daripada saja, kenapa baru kembali? Tanya Alice, sambil melihat Kenan dengan keadaan acak-acakan dan mata yang memerah. Kenan langsung menghampiri Alice. Sayang, tolong bantu Om, ucap Kenan. Sayang, maukah kamu membantu Om? Tanya Kenan lagi. Alice menganggukkan kepalanya. Artinya ia setuju. Dan Kenan kembali meneruskan permainannya karena ia sudah mendapat lampu hijau dari Alice. Kenapa banyak sekali darahnya Om? Alice takut, sahut Alice. Gadis itu sangat takut. Di dalam pikirannya akan terjadi sesuatu dengan dirinya karena banyaknya darah.
Ini memang seperti ini sayang, karena baru pertama kalinya buatmu. Jelas Karen, mencoba menenangkan Alice hingga gadis itu bisa tenang. Rasa bersalah Kenan mulai muncul. Ia sungguh tidak menyangka akan seperti ini. Kalau bukan obat perang tadi, pasti dia tidak akan melukai Alice. Om, apa setelah ini Om akan meninggalkan Alice? Tanya Alice. Alice sangat takut Kenan akan meninggalkan dirinya. Setelah apa yang sudah ia berikan karena gadis itu mengingat kedekatan Kenan dan Saras. Kenan bingung, hendak menjawab apa. Di satu sisi dia berpikir untuk terus bersama Alice. Di satu sisi ia berpikir dirinya yang terlalu tua, tidak cocok untuk Alice. Maaf, ucap Kenan dan raut wajah Alice langsung berubah. Apa ini Om? Mengapa berkata maaf? Tanya Alice yang bersedih mendengar ucapan Kenan. Maafkan Om Alice, ucap Kenan lirih. Bersambung.